Auto 2000 berkolaborasi dengan Iwan Tirta mempersembahkan sebuah senyuman begitu sederhana, membawa bahagia. Kadang tidak terasa, senyuman begitu berharga. Seringkali saling bertemu, rindu untuk bisa memberikan kebahagiaan. Dengan memberikan yang terbaik dari setiap kata yang terucap, tidak pernah berputus asa untuk memberikan karya. Berkolaborasi dengan seni untuk menghadirkan karya yang akan terus melestarikan warisan budaya batik yang inovatif sesuai dengan standar tradisi yang tinggi. Kami dengan bangga membawa sebuah karya yang mencerminkan hati dalam bekerja, dalam bentuk inovasi yang mampu menjadi identitas bagi keunikan asimilasi industri otomotif dengan warisan budaya. Amarga Branandaru, sebuah sinergi untuk menghadirkan senyuman kebahagiaan sebagai wujud apresiasi kepada harta yang paling berharga, Anda, keluarga, dan Indonesia. Coffee Time, ngobrol virtual bareng Auto Family. Wah, selamat siang Auto Family, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Senang sekali saya Andin Wijaya yang kali ini akan menemani Auto Family semua untuk Ngopi 2000 ngobrol virtual bareng Auto Family. Nah, di Ngopi 2000 ini merupakan suatu event virtual yang diselenggarakan oleh Auto 2000 untuk membuat Auto Family semakin dekat dengan Auto 2000. Jadi selain nanti para Auto Family tetap dapat bernegosiasi dengan para wiraniaga kami untuk memilih kendaraan Toyota impian Anda, juga akan ditemani dengan talk show santai dengan topik yang sangat menarik dan sangat sayang sekali kalau dilewatkan ya. Untuk kali ini Ngopi 2000 ngobrol virtual bareng Auto Family hadir dengan tema Menyongsong Indonesia Emas 2045 lewat ekonomi kreatif. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya mau mengingatkan Auto Family jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe ke YouTube channel Auto 2000 ID ya, dan juga nyalakan loncengnya untuk nanti selalu dapat update terbaru, video terbaru dari Auto 2000. Oke, langsung saja di sebelah saya ini sudah ada narasumber yang akan menemani saya ngobrol santai. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan perkenalkan Bapak Joshua selaku staf ahli Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat siang Pak Joshua. Selamat siang Mbak Andin. Dan sebelahnya ada Ibu Widi selaku Chief Eksekutif Iwan Tirta Private Collection. Selamat siang Bu Widi. Selamat siang. Nah, kali ini juga saya nggak sendiri. Jadi nanti saya akan ngobrol-ngobrol santainya ditemani oleh Ibu Cahaya Fitri Tantriani selaku Customer Satisfaction Development and Marketing Communication Department Head. Selamat siang Ibu Tantri. Selamat siang Mbak Andin. Ibu nanti temenin Andin ya? Oh ya, siap. pasti. Oke, langsung saja ini saya mengawali talk show kali ini, saya mau mengawali dengan menanyakan kabar dan aktivitas sehari-hari dari Pak Joshua, Bu Widi dan juga Bu Tantri. Kalau dari Pak Joshua sendiri, sehari-hari kegiatannya apa nih Pak, selain bekerja, aktivitas lainnya apa? Sehari-hari? Iya. Ngapain? Ya selain bekerja ya, Iya. selain bekerja ya saya biasanya olahraga, ya nonton, ya. Dan ya bersosialisasi lah. Oke, berkumpul dengan Nongkrong, keluarga. Oh ya. Nongkrong juga ya. Itu nggak boleh kelewat ya Pak ya? Nggak boleh kelewat itu. Karena itu salah satu tips untuk awet muda ya nggak sih Pak? Nongkrong dengan teman-teman, ketemu dengan teman-teman nih. Oke, kalau Ibu Widi sendiri seperti apa Bu kesibukannya, kesehariannya saat Hari-hari ini? selain kerja ya kebetulan spend time dengan keluarga tentunya ya. Jika ada kesempatan saya spend time, tentunya olahraga juga. Kebetulan saya seneng banget sama yoga. Wah, pas Ya. banget tuh Bu. Anda juga suka Iya, yoga ya, tapi iya, karena udah lama jadi kaku lagi nih badannya. Iya. Yoga, terus apa lagi Bu? Terus makan, udah Makan. pasti ya, makan ya, apa namanya, baca-baca, ya macam-macam ya, nonton gitu. Pokoknya Iya. waktu dengan keluarga ya Bu ya. Ketawa-ketawa lah ya. Iya. Kalau Bu Tantri gimana Bu Tantri?
Sebetulnya semua sama ya. Sebenarnya kita di sini semua seperti Auto Family juga, memprioritaskan family. Jadi kita juga di sini demikian juga saya juga kalau ada waktu luang tentunya pasti memprioritaskan family dengan anak, dengan suami. Makan, kemudian kalau memang sudah sekarang ini seperti sekarang udah bisa traveling ya traveling lagi, itu kan yang ditunggu-tunggu ya. Oke, itulah tadi kegiatan sehari-hari dari Pak Joshua, Ibu Widi dan juga Bu Tantri. Nah Bu Tantri, ini ngomong-ngomong nih kan Auto 2000 ini baru saja melakukan kolaborasi dengan Iwan Tirta yang bertemakan Amarga Branandaro. Boleh diceritakan sekilas nggak sih Bu mengenai produk hasil kolaborasi ini? Ya, oke Mbak Andin. Jadi sebetulnya ini memang sesuatu yang unik seperti itu. Seperti juga disampaikan oleh Chief Executive Auto 2000 pada saat peluncuran. Jadi ini adalah limited edition di mana kami berkolaborasi untuk mengangkat warisan budaya Indonesia yaitu batik. Nah, disematkan kepada mobil yang memang secara journey dan sejarahnya menjadi ikon Indonesia yaitu Kijang Innova. Kami masukkan interior yang cukup elegan di situ, plus satu lagi unit yang menjadi dambaan masyarakat Indonesia yaitu Alphard ya. Nah ini mobil premium yang juga kita masukkan ke dalamnya sebuah warisan budaya yang sangat elegan ya. Nah karena itulah kami berkolaborasi dengan Batik Iwan Tirta seperti itu. Nah kerjasama ini memang sebenarnya sudah cukup lama dibicarakan dan kami lakukan bersama-sama dengan Auto 2000 untuk merayakan hari ulang tahun Astra yang ke-65 gitu. Di dalam kerjasama ini kami menciptakan suatu produk yang memang dikhususkan untuk mengapresiasi warisan budaya Indonesia dalam bentuk otomotif. Gitu. Itu jadi antara Auto 2000 dan juga Iwan Tirta yang melakukan kolaborasi begitu ya Bu ya, luar biasa sekali. Nah itu salah satu juga wujud kami untuk mengembangkan ya ekonomi kreatif di Indonesia dan juga sekaligus itu merupakan wujud kami untuk to be an asset to be nation seperti itu. Nah itu seperti juga slogan yang dilakukan oleh dalam rangka HUT Astra yang seperti tadi Bu Widi sampaikan. Di sini mungkin untuk lebih mengenal tentang ekonomi kreatif lebih tepatnya tentunya Pak Joshua nih yang menjelaskan. Silakan Pak Joshua. Ya, jadi kalau pemahaman ekonomi kreatif ya, saya coba kutip yang resminya nih ya dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019. Jadi ada. Nah, ekonomi kreatif itu adalah perwujudan nilai tambah ya dari kekayaan intelektual yang berbasis dari kreativitas manusia ya kita ini yang bersumber dari budaya ya, ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Nah, jadi ada dua keyword ya. Nilai tambah dan kekayaan intelektual. Nah, nilai tambah, contohnya tadi sudah disampaikan, ya mobil ya mobil aja toh. Iya. Nah, terus ditambahin nih dengan Iwan Tirta, ada dong nilai tambahnya, ya kan? Nilai tambah itu bisa aja apresiasi, bisa juga ya harganya nambah ya. Ya. Nah, kekayaan intelektual, karena apa yang ada di Iwan Tirta itu kan sebenarnya bukan komoditi batik ya, tetapi apa yang ditaruh, yang diciptakan motif-motif ini, itulah kekayaan intelektual. Sama nanti mungkin bisa dilihat apa yang diaplikasikan di kendaraan-kendaraan yang bekerja sama dengan Iwan Tirta, ya itulah kekayaan intelektualnya. Jadi ada nilai tambahnya berbasis budaya toh, ya. Nah itulah kira-kira ekonomi kreatif. Terima kasih Pak Joshua. Jadi memang ini adalah asimilasi antara industri otomotif dengan batik ya, kreativitas seperti itu. Nah mungkin Bu Widi nih yang bisa makin menjelaskan tentang batik sebagai bagian dari produk ekonomi kreatif. Silakan Bu Widi. Tadi saya tambahkan dulu yang Pak Joshua bilang, memang betul bahwa aset kami adalah di Iwan Tirta, itu dari aset artinya semua batik ya adalah memang dari motifnya. Nah, kebetulan sebagai salah satu brand batik di Indonesia, kami meneruskan lebih dari 10.000 batik motif dari milik Iwan Tirta yang kami miliki di library kami gitu ya. Dan sebagai suatu persembahan untuk Auto 2000 juga dan untuk Auto Family adalah kami memberikan satu dari 10.000 motif ini untuk diletakkan di
Kijang Innova Heritage Edition dan juga Alphard Edition gitu. Wow, Seperti itu. Ya. Ada satu di antara 1000 dari karya-karya Iwan Tirta yang dikolaborasikan dengan Auto 2000. Ini menarik sekali ya, luar biasa. Banyak sekali pastinya yang tadi juga disampaikan oleh Bu Widi, Pak Joshua. Kan ekonomi kreatif ini sering dikaitkan dengan perekonomian Indonesia ya, Pak. Lalu bagaimana sih kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian di Indonesia? Ya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai kontribusi itu biasanya ada dua lah ya. Yang pertama adalah terhadap PDB. Ya. Nah, ini di tahun 2020 itu 1.200 triliun. Ya, itu meningkat dari tahun sebelumnya yang sekitar 1.100 triliun kalau nggak salah. Ya, itulah kontribusi terhadap PDB nasional. Nah, sementara yang kedua indikasi adalah ini tenaga kerja. Ya, ada 17 juta tenaga kerja yang terlibat di dalam sektor ekonomi kreatif ini. Nah, inilah yang memberikan kontribusi terhadap Indonesia. Oke, ya, jadi Indonesia memang sangat diberdayakan begitu ya Pak ya? Betul. Di antara 12.000 ya Pak? Iya. Wow, 12.000 para yang mendukung ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, saya mau tanya ke Bu Tantri, karena tadi kan Bu Tantri udah nanya ke Pak Joshua, ke Bu Widi. Saya yang nanya nih ke Bu Tantri. Bu Tantri, bagaimana sih Auto 2000 ini mengambil peran dan juga pemberdayaan pelaku bisnis ekonomi kreatif di Indonesia? Seperti yang kita ketahui kan sekarang Auto 2000 sedang berkolaborasi dengan Iwan Tirta. Ya, terima kasih Mbak Andin. Jadi memang Auto 2000 sebagai bagian dari Astra, kita memang memiliki semangat untuk bergerak dan tumbuh bersama. Itu juga menjadi salah satu spirit yang dibawa dalam rangka HUT Astra ke-65 ini. Dan karena itulah kami berkomitmen ya untuk mengajak seluruh masyarakat Indonesia memajukan ekonomi kreatif itu sendiri dengan menciptakan inovasi dan kreativitas. Di mana kami pun berkolaborasi salah satunya dengan Iwan Tirta. Itu merupakan salah satu wujud implementasi dari komitmen kami tersebut. Seperti itu Mbak Andi. Nah, terus pasti juga kan ini dengan adanya COVID-19 ya Pak Joshua. Bagaimana sih dampak COVID-19 tersebut terhadap ekonomi kreatif di Indonesia? Ya, yang jelas di awal-awal COVID ya semua terdampak. Ya, karena memang kita nggak tahu mesti ngapain. Ya, yang terutama sangat memberikan kendala untuk bekerja itu pembatasan mobilisasi. Kita kerja udah nggak bisa lagi datang ke kantor lah contohnya. Ya, mungkin juga ibu toko ya, kita mesti gimana ini gitu ya. Jadi benar-benar memang berdampak. Tetapi di balik itu ada juga yang positifnya ya. Contohnya itu adalah akselerasi digital. Cara bekerja kita jadi berubah yang ternyata kita kok jadi lebih efisien ya. Itu toh ya. Mungkin dulu Iwan Tirta heavy di display fisik. Gitu ya. Tapi kan terus berpikir, waduh ini pembatasan mobilitas, gak ada yang datang ke toko gitu ya. Kita dorong aja deh digitalisasi digital showcase kita. Ya. Nah, ini sesuatu yang baik yang sekarang pun juga akhirnya terus kita lakukan gitu ya. Jadi memang di awalnya, jadi untuk menjawab ya di awalnya memang sangat berdampak sekali, tetapi ya namanya juga ekonomi kreatif, jadi cepat gitu ya, kreatif. Ini gimana ya cari solusinya ya? Harus terus cari solusi ya. Cari solusi ya. Jadi salah satu sektor yang cepat bangkitnya itu adalah sektor ekonomi kreatif. Oke, nah tadi kan Pak Joshua sudah menjawab nih ya tentang kondisi di Indonesia. Nah sekarang saya ingin tahu nih Bu Widi selaku pelaku bisnis ya pada saat COVID atau pandemi ini, bagaimana tuh impactnya terhadap Iwan Tirta Collection? Ya, tentunya dampak pandemi ini merata ya seluruh dunia, dan tentunya kalau dari di industri batik dan untuk kami di Iwan Tirta itu adalah masa-masa yang sangat berat, ya sangat berat.
Tetapi dari situ, I think sejalan dengan yang tadi Pak Joshua bilang mengenai ekonomi kreatif. Kami ada di industri kreatif, jadi ketika pandemi datang, yang kami harus fokuskan adalah bagaimana kami bisa terus menghasilkan sesuatu yang baru atau menghasilkan sesuatu yang fresh, tapi juga sejalan dengan kita surviving in this pandemi gitu ya. Nah jadi memang dari kesulitan pandemi ini justru lahir ide-ide baru kalau buat kami. Jadi ketika kemarin ini kan pandemi itu masuk di Maret 2020 ya. Nah itu kita langsung udah ngerasain tuh dampaknya, langsung kan toko-toko tutup ya kan dan lain-lain. Nah itu kita langsung bergerak cepat bagaimana agar kita bisa melakukan sesuatu yang bisa membantu. Yang pertama-tama adalah pembatik kita dulu. Ya, jadi yang kita lakukan di April 2020 kami membuat suatu program namanya adalah Berjuang Bersama. Jadi kita membuat suatu program kurasi batik, mengajak public figure, teman-teman Iwan Tirta, member-member Iwan Tirta untuk mengkurasi produk. Lalu produk tersebut kami tawarkan tentunya ke customer-customer melalui handphone karena digital, sehingga mereka bisa mengapresiasi dan kita nyatakan bahwa dari setiap pembelian kain ini, persentasinya kami berikan kembali untuk pembatik. Dalam bentuk kebutuhan primer seperti minyak goreng dan beras, karena pada saat pandemi ini mereka nggak bisa berproduksi sama sekali. Benar-benar kita juga nggak bisa kerja, mereka nggak bisa kerja. Nah, iya. Tapi jadi ada dampak-dampak positif kalau saya bilang setelah dari COVID-19 ini. Jadi kita bukan fokus terhadap keterpurukan ekonomi, tapi bagaimana kita akhirnya melahirkan ide-ide baru. Jadi sebagai batik kami bukan hanya menjual batik, tapi memberikan impact terhadap pembatik itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Luar biasa ya, Ibu ya. Nah, kalau dari Pak Joshua sendiri, apakah memang ini mungkin juga bisa diinformasikan atau tips lah strateginya memang seharusnya seperti apa dalam menghadapi kondisi yang sekarang masuk ke era new normal ya, atau kita sebut endemi gitu bagi pelaku ekonomi kreatif? Ya, nah ini sebenarnya sudah terjawab nih oleh Ibu Widi. Jadi ada 3 strategi ya. 3 strategi pertama itu adalah beradaptasi, kemudian inovasi, dan yang terakhir kolaborasi. Nah itu tadi yang disampaikan ya, dari apa yang Ibu Widi tadi lakukan ya, beradaptasi dengan situasi. Kita harus tetap bisa produktif ya, datang dengan solusi-solusi baru. Bagaimana caranya kita tetap produktif? Nah itu tentunya pasti di dalam usahanya nih, saya ambil usaha kreatif ya, karena kan Iwan Tirta salah satu usaha kreatif ya. Bagaimana solusi-solusi baru itu datang ya. Yuk kita tetap bisa berkreasi, tapi dengan keterbatasan yang kita miliki. Nah tentunya kan muncul dari adaptasi ini solusi-solusi yang inovatif ya. Nah, kita juga lihat sekarang banyak sekali, misalnya kalau saya ambil dari sektor kuliner lah ya, yang paling cepat pulih bangkit ya. Tiba-tiba sekarang muncul usaha-usaha yang namanya cloud kitchen. Ternyata kita mau buka usaha kuliner, nggak perlu lagi punya restoran, cukup punya dapur gitu contoh. Nah itu kan inovasi ya. Jadi rame-rame yuk kita bikin dapur, kita sewa satu tempat ada berapa puluh dapur di situ. Jadilah sebuah solusi inovasi. Nah kemudian salah satu contoh yang terakhir ini adalah kolaborasi. Nah ini yang kita lakukan sekarang ini kan adalah kolaborasi. Bagaimana kita membawa apa yang kita punya, kemudian kita berkolaborasi dengan apa yang mungkin rekan kita atau mitra bisnis kita miliki. Yuk kita bersama-sama untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih lah, gitu ya. Kita bisa saling tolong-menolong. Sekarang ini udah bukan lagi eranya kompetisi. Sekarang adalah eranya kolaborasi. Ya. Nah itu 3 strategi itu tadi yang kita gunakan untuk menghadapi dan bangkit ya dari keterpurukan saat COVID-19. Oke, tadi juga Bu Widi mengatakan ada strategi yang dilakukan oleh Iwan Tirta ketika pandemi COVID-19 terkena dampak kepada karyawannya, semuanya pembatiknya gitu. Dari pengembangan bisnis sendiri, bagaimana sih Bu selain adanya strategi pengembangan bisnis dan juga dari Iwan Tirta Private Collection ini sebagai salah satu pelaku ekonomi kreatif, bagaimana strateginya selain tadi ada digital ya Bu? Adakah yang lain
strateginya? Oke. Nah, mungkin sebelum saya jawab itu saya harus cerita dulu nih. Jadi perkembangan ekonomi kreatif lalu ditambah dengan adanya COVID-19 yang baru terjadi, ini sebenarnya sejalan dengan almarhum Iwan Tirta. Dia punya visi. Jadi yang menjadi nafas bagi kami di Iwan Tirta saat ini adalah saat kami bekerja, dan dari dulu ya sampai sekarang ini adalah Pak Iwan pernah bilang, hendaknya batik itu jangan hanya ada di kain saja. Biarkanlah batik itu tampil di beberapa media agar batik tidak punah. Nah, ini tuh kalau kita sambungkan dengan ekonomi kreatif, ini nyambung banget nih, ya kan? Karena kita kebetulan juga punya aset motif ya yang sebanyak 10.000 itu, kami di dalam di dalam perusahaan kami secara tim berlomba-lomba berpikir nih, ya kan, bagaimana untuk mengembangkan bisnis batik di masa seperti ini. Dengan adanya COVID-19, kita punya banyak waktu untuk mikir, untuk berkreasi. Tentunya semua orang bacain Instagram, ya kan, ngeliatin ada apa nih. Nah, dari situ dari kami adalah strateginya yang kami sebut dengan adalah batik beyond fabric. Jadi bagaimana mengembangkan batik bukan hanya di kain, tetapi berbagai media ya. Jadi kalau kayak sekarang pun kalau misalnya Auto Family mampir misalnya ke Iwan Tirta, produk-produknya itu bukan cuma hanya dari kain aja. Kita punya ada seperti box kayu, ya kan? Ada juga tumbler, even ada juga boneka ya. Jadi hal-hal seperti itu, even juga sampai dalam bentuk packaging makanan pun juga kami sediakan juga gitu. Nah, dan tentunya yang saya perlu tambahkan juga dari pemikiran-pemikiran ini ada kolaborasi yang kita lakukan. Nah, kolaborasi mungkin yang saat tahun ini sih boleh dibilang salah satu yang fenomenal adalah bersama dengan Auto 2000 ini ya. Nah, ini jadi strategi bisnis untuk kami terus berlanjut adalah yang tadi Pak Joshua bilang adalah kolaborasi nih. Dan kolaborasi. Ini salah satu ide yang dikeluarkan oleh Auto 2000 dan juga Iwan Tirta betul, ya. Betul, salah satunya dengan adanya kolaborasi ini gitu ya. Oke Bu, nah sekarang memang Pak Joshua dan juga Bu Widi mungkin kan sekarang kita juga tidak bisa lepas dengan dunia digital. Lalu bagaimana sih kolaborasi ekonomi kreatif dengan digitalisasi di masa pandemi ini menurut Pak Joshua dan juga Ibu Widi? Iya. Nah, tadi kita udah nyinggung nih ya soal digital ya. Sebenarnya digital ini sudah ada di kehidupan kita ya dari dulu ya. Cuma kita tidak pernah mengoptimalkan, ya kan? Meeting dengan dengan Zoom-nya atau video conference itu udah ada sebelumnya. Cuma karena pandemi ya kita dipaksa. Nah, kita dipaksa sebenarnya ada pencerahan juga. Oh, ternyata jadi efektif ya pekerjaan kita ya. Ada beberapa, bukan beberapa sih, banyak pekerjaan yang ternyata bisa dikerjakan di tempat lain, nggak mesti ke kantor dan lain sebagainya ya. Contohnya seperti itu. Nah, sehingga banyaklah terjadi perubahan-perubahan dalam kita berkehidupan dan juga bekerja ya. Nah, sebagai contoh, waktu yang kita pakai lah ya, ini karena ini kita berhubungan dengan kendaraan ya, waktu yang kita pakai untuk pergi dan pulang bekerja itu bisa kita alokasikan untuk hal yang lain yang mungkin meningkatkan our quality of life ya, karena pekerjaan kita bisa lebih efisien. Begitu juga dengan kolaborasi ya, kita lihat banyak sekali kolaborasi sekarang terjadi karena saling melihat sosial media. Iya kan? Sosial media jadi rame kapan? Ya saat COVID itu kan, ya. Jadi lihat dari sosial media, oh ini kok ngerjain ini ya, gitu ya. Mungkin tadi seperti yang Ibu sampaikan ya, kan Iwan Tirta itu sebenarnya di usahanya itu asetnya itu adalah kekayaan intelektual yang bisa diaplikasikan di A, B, C, D, banyak hal kan ya. Mungkin bahkan tidak, karena ini adalah kekayaan intelektual, dia tidak ada batas regional misalnya ya. Tadi sempat dengar bahwa akan berkolaborasi dengan negara lain ya di luar Indonesia. Ya seperti itu. Nah, itu semua terjadi karena digitalisasi tadi ya, yang dipaksa kita oleh COVID-19 itu. Oleh keadaan kita jadi lebih aware, lebih tahu apa yang terjadi di luar. Kita pun sudah tidak
sungkan-sungkan untuk mengajak kolaborasi dengan rekan-rekan di negara lain, karena kita bisa kok komunikasi melalui Zoom ya, video conference ya, kemudian habis itu nanti kita tinggal tukar produk dalam prosesnya ya. Dan seterusnya. Jadi itu udah digitalisasi, itu bisa mendorong kolaborasi jadi lebih efisien dan lebih cepat. Ya. Nah kalau Bu Widi sendiri gimana Bu? Untuk menanggapi ya tadi yang kita kan memang tidak bisa lepas dari dunia digital. Bagaimana kolaborasi ekonomi kreatif ini dengan digitalisasi di masa pandemi menurut Bu Widi? Kalau tadi kan menurut Pak Joshua dengan adanya kolaborasi tadi, kalau Bu Widi sendiri seperti apa? Sebenarnya tuh memang ya, kalau saya rasa sih karena tadi Pak Joshua bilang kreatif ekonomi ada 2 pilar ya atau 3 pilar adalah adaptasi dan kolaborasi. Sebenarnya sama-sama aja sih ya. Kita kolaborasi jadinya memang dirasa malahan jadinya lebih smooth dengan adanya digitalisasi. Itu kita nggak bisa memungkiri gitu ya. Jadi contohnya juga dengan kerjasama yang kita lakukan dalam prosesnya kami dalam menciptakan produk Kijang Innova maupun New Alphard. Itu kami menggunakan fasilitas digitalisasi untuk berkomunikasi, ya kan? Karena pada kenyataannya kita dari kami sendiri baru bertemu dengan teman-teman di Auto 2000 itu mungkin beberapa bulan setelah produknya ini kita tektokan ya gitu. So jadi sebenarnya tuh dampaknya sih malahan jadi cukup besar kalau saya bilang. Dan dengan adanya digitalisasi, rasanya ekonomi kreatif ini malahan akan maju lebih pesat. Ya, saya rasa seperti itu. Dan tadi juga Pak Joshua menyinggung ya, kita bisa di mana aja kerja di bahkan saya pernah kerja lagi liburan. Kan sekarang bisa gitu ya Pak ya. Jadi waktunya memang benar-benar tidak harus selalu di kantor, tapi sekarang waktu fleksibel sih sebenarnya ya dengan adanya ya itu tadi ada berkah dia dengan keadaan yang kita hadapi saat ini. Nah Pak Joshua, bagaimana sih peran ekonomi kreatif dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045 nih? Oke, nah kalau kita bicara visi Indonesia Emas ya 2045, mungkin kita mesti tahu dulu nih visi Emas Indonesia ini 2045 ini apa? Jadi ada 4 pilar. Tapi saya izin ya, baca supaya nggak salah nih nanti ya, nanti nggak jadi emas lagi. Jadi itu ada yang pilar pertama itu adalah pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sustainable. Nah, kemudian pemerataan pembangunan, dan yang terakhir adalah pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Ya, jadi kalau tadi itu kita bicarakan ini pembangunan manusia, ya kita ingin tahun 2045 itu manusia Indonesia itu tidak ketinggalan gitu loh, digital ya, dia dan mampu mengoptimalkan ekosistem digital yang ada, ya nggak gaptek lah kira-kira, bahkan menjadi leader, ya kita bisa menjadi orang yang inovatif ya, menjadi rujukan bagi pengembangan teknologi ya. Nah kemudian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Nah ini ekonomi kreatif itu memang cocok ya kalau untuk sustainable, karena kreativitas itu ada di mana manusia itu ada. Ya selama manusia itu ada, pasti ada kreativitas. Ada persoalan pun COVID-19, ada aja solusi kreatifnya. Ya. Jadi inilah yang membantu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan itu, ya sustainable ya. Nah kemudian pemerataan pembangunan. Mungkin Ibu dari Iwan Tirta ya, itu pembangunan pembangunan ekonomi itu kan tidak hanya di Jakarta gitu ya, tetapi ada di daerah-daerah di mana-mana. Nah, kreativitas itu salah satu yang sangat fleksibel, dia bisa ada di mana-mana kreativitas itu ya, dan bahkan lintas zaman juga. Ya, saya pernah ke Labuan Bajo, ada satu desa Neolitikum, desa purba lah, ya. Apa yang dikerjakan di dalam? Menenun. Dan kita bisa bekerja sama dengan penenun tersebut untuk menciptakan motif-motif baru, ya, yang tepat pasar lah, yang kreatif lah begitu ya. Artinya apa? Di ujung sana aja bisa ada, ya, yang jauh itu bisa ada kreativitas. Artinya pemerataan itu bisa melalui kreativitas itu, pemerataan ekonomi itu bisa terjadi, ya. Nah yang terakhir adalah pemantapan ketahanan nasional. Nah salah satu ketahanan nasional kita sebenarnya adalah budaya kita,
Ya, bukan hanya untuk bertahan, bahkan kita untuk ekspansi juga sebenarnya harus bisa, ya. Tadi kita udah obrol-obrol, ya, Ibu kasih sedikit bisikan, ya. Saya bangga sekali kalau batik kita itu bisa bahkan sampai keluar Indonesia, diapresiasi di luar Indonesia, dan bahkan tentunya nggak cuma diapresiasi, dikonsumsi bahkan, ya. Kenapa? Karena kita juga pengkonsumsi budaya dari luar. Nah, ini tapi kita harus bisa membuat suatu ketahanan nasional melalui pendekatan-pendekatan yang kreatif, gitu. Nah, itulah yang bisa kita terjemahkan menjadi ketahanan nasional melalui ekonomi kreatif tersebut. Luar biasa ya, Mbak Tantri. Keren banget Keren gitu banget, ya, tadi future-nya itu seperti apa yang di-setting ya, yang di-plan seperti itu. 100 tahun merdeka kita harus bisa. Merdeka, semangat kita. Nggak aja bertahan, tapi kita bisa ekspansi tuh. Keren 100 banget. tahun. Pak Joshua, jadi begini kalau tadi Bapak bilang, sampai di ujung Labuan Bajo aja kreativitas itu kan ada gitu ya. Nah, ini memang kan kreativitas sudah pada tumbuh ya, mungkin sudah dari dahulu mungkin sudah mulai ada gitu, inovasi juga sudah ada. Tapi yang ingin saya tanyakan nih, tips-tipsnya untuk itu masuk ke ranah bisnis bagi pelaku kreatif tadi. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan tipsnya, terutama di era pandemi dan menjadi endemi ini ya, new normal ini, agar yang punya kreativitas tadi tetap masih tergerak, tidak hanya untuk sekup diri dan keluarganya mungkin ya, tapi bisa tadi menjadi di leverage ya, menjadi bisnis yang kemudian membawa nama harum Indonesia. Itu keren banget Pak. Gimana Pak tipsnya, silakan. Khususnya untuk Auto Family ini. Auto Family yang pasti nih yang pada hadir ya untuk menonton. Nah itu Pak, silakan. Nah, jadi kalau untuk Auto Family nih misalnya yang ingin mulai usaha ya, nah sebenarnya tadi udah disampaikan itu ada 3 ya. Kita melihat adaptasi, kemudian berinovasi, dan kemudian berkolaborasi ya. Nah, adaptasi tadi disampaikan, Ibu sampaikan ya, kita sekarang dari pandemi menuju endemi. Pasti ada solusi-solusi yang dibutuhkan. Nah, itu kita harus benar-benar bisa jeli ya, melihat opportunitiesnya di mana nih. Solusi yang dibutuhkan apa sih? Ya, dan solusi itu ada, mulai dari kehidupan sehari-hari, dari bangun tidur, sampai tidur lagi, itu sebenarnya banyak kita bisa lihat apa yang butuh solusi, dan kita bisa kemudian melihat solusi mencari solusi itu dengan inovasi ya, yang di luar ide lah ya, ide-ide baru yang tadi kalau pinjam kata-kata Ibu fresh ya, ide baru. Kalau enggak ya nanti kan udah ada yang mengerjakan. Nah, dilihat dari situ kita beradaptasi, bagaimana sih kita bisa beradaptasi, kemudian solusinya apa sih supaya kita bisa lebih baik. Nah, dari situ kemudian dalam prosesnya ya berkolaborasilah ya, karena mungkin dalam menciptakan sebuah inovasi kita tidak memiliki semuanya ya. Kita lihat siapa ya teman-teman atau di sekitar kita yang mungkin mampu membantu kita mewujudkan solusi tersebut ya. Kemudian setelah solusi tersebut jadilah yang tadi kan bisnis, ya. Siapa sih yang bisa bantu bisnis kita, ya? Teman-teman mana yang bisa kita ajak berkolaborasi, ya, untuk akhirnya nanti ya ide kita bisa jadi bisnis dan bisa berkembang, dan bahkan bisa tadi kata Ibu Widi, kata Ibu mengharumkan nama Indonesia di luar gitu ya, ya itu pasti bisa terjadi. Gitu. Oke, itulah tips ya dari Pak Joshua untuk Auto Family yang ingin memulai bisnis begitu di bidang ekonomi kreatif di masa new normal saat ini ya Bu Tantri. Nah, kalau di ini Bu Tantri, tadi kan dari Pak Joshua, Andin mau tanya sama Bu Tantri, bagaimana sih tambahan tipsnya ya bagi Auto Family yang ingin memiliki produk hasil kolaborasi Auto 2000 dengan Iwan Tirta? Ya, nah ini Mbak Andin, jadi karena ini limited edition ya. Jadi memang Auto Family cek-cek dulu begitu ya. Wah, ini keren banget, limited edition, unit terbatas. Jadi segera saja masuk ke Auto 2000 Digiroom secara online. Jadi gampang banget, tinggal di rumah aja, klik langsung ke www.auto2000.co.id. Seperti itu. Nah, kemudian akan ada page-nya itu Iwan Tirta Collaboration. Nah, di situ udah langsung ada image-nya dan kemudian ada harganya juga yang bisa Auto Family cek. Nah, tetapi apabila ternyata saya pengen
datang aja ke cabang deh gitu. Sekarang mungkin Sabtu Minggu jalan gitu ya, boleh. Silakan juga secara offline datang saja ke cabang Auto 2000 terdekat dan bisa melakukan pemesanan seperti itu. Oke, itulah dia tips bagi Auto Family yang ingin membeli hasil kolaborasi Auto 2000 dan juga Iwan Tirta ya, Bu. Oke, ini obrolannya tuh sangat seru ya, tapi waktunya memang kita terbatas sekali, tapi memang ini luar biasa narasumber kita pada siang hari ini. Sebelum saya menutup acara, saya punya info nih untuk para Auto Family, di mana nanti yang ingin memiliki kendaraan Toyota tipe apapun dapat melakukan pembelian unit di Auto 2000 terdekat. Nah, di mana semua kemudahan nanti juga sudah ditawarkan oleh Auto 2000 bersama Toyota Velucen atau TVC, di antaranya bagi para Auto Family yang ingin melakukan pembelian secara kredit akan dibantu oleh Toyota Astra Finance dan juga Astra Credit Companies, dan juga untuk asuransi nih bisa dibantu oleh asuransi Astra. Dan bagi Auto Family yang mau tukar mobil lama menjadi baru boleh banget, nanti akan dibantu oleh Toyota Trust. Nah, untuk Auto Family dimanapun berada yang nggak mau ribet dan mau praktis, ini beli mobil di Auto 2000 sudah bisa online ya, jadi bisa di Jirum aja showroom Auto 2000 yang di genggaman Anda. Bagaimana caranya? Saksikan video berikut ini. Proses beli mobil yang mudah plus info promo terkini. Temukan mobil impian lewat genggaman. Visualisasi secara rinci di setiap transaksi. Proses registrasi yang mudah dan aman. Pengalaman eksklusif di setiap transaksi. Cari, beli, servis, hingga inquiry dalam satu aplikasi. Auto 2000 di Jirum. Toyota Showroom in your pocket. Ya, begitu banyak kemudahan yang diberikan oleh Auto 2000 dan tanpa terasa kita sudah di penghujung acara, di mana acara Ngopi 2000 ngobrol virtual bareng Auto Family dengan tema Menyongsong Indonesia Emas 2045 lewat ekonomi kreatif. Semoga dengan acara Ngopi 2000 ngobrol virtual bareng Auto Family kita kali ini bisa menjadi inspirasi dan juga saran yang berguna tentunya untuk para Auto Family dimanapun berada yang sedang menyaksikan tayangan ini.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Joshua selaku staf ahli Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terima kasih banyak Pak Joshua telah menyempatkan waktunya ya. Dan juga Ibu Widi selaku Chief Eksekutif Iwan Tirta Private Collection. Terima kasih Bu Widi. Dan ini yang menemani saya dari awal hingga akhir, Ibu Tantri selaku Customer Satisfaction Development and Marketing Communication Department Head. Terima kasih Bu Tantri. Nanti mungkin next bisa nemenin saya lagi. Dengan senang hati. Oke. Dan tentunya juga para Auto Family yang masih dipersilakan ingin berkonsultasi dengan para wiraniaga kami, silakan untuk melakukan SPK dan juga mengikuti lanjutan acara di masing-masing cabang. Ya, akhir kata saya Andi Nuja mengucapkan terima kasih untuk semua Auto Family yang sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa dalam Ngopi 2000, ngobrol virtual bareng Auto Family selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe ke YouTube channel Auto 2000 ID dan juga nyalakan loncengnya ya untuk selalu mendapatkan notifikasi mengenai video terbaru dari Auto 2000. Stay healthy, bravo Auto 2000.